Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Asik. Sekarang saat ini saya akan membahas sedikit pembelajaran dari pemeriksaan akuntansi 2 tentang 5 komponen kerangka kerja kontrol internal KOSO. Di pelajaran ini apa sih tujuannya? Apa sih pengertian dari kerja kontrol internal KOSO itu? Nah, selanjutnya slide kedua, pengendalian internal menurut KOSO. Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan-tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan, semakin penting pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan umumnya menggunakan sistem pengendalian internal untuk mengarahkan suatu operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Definisi pengendalian internal yang dikemukakan oleh banyak penulis pada umumnya bersumber dari definisi yang dibuat oleh KOSO, yang dimana the Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commissions. Selanjutnya, pada edisi yang baru, KOSO pada tahun 2013 mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut. Internal control is a process affected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operation, reporting, and compliance. Pengertian pengendalian internal kontrol menurut KOSO tersebut dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keinginan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuh efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Dan bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal yang ideal dirancang, namun keberhasilannya bergantung pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaannya dan tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Selanjutnya, tujuan dari pengendalian internal ini adalah beberapa pendapat para ahli dapat dijelaskan bahwa tujuan pengendalian internal yang mencakup 3 hal pokok yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi. Dalam ini, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan kedua, tujuan-tujuan pelaporan bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keadaan data serta catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakaian laporan tersebut dapat diuji kebenarannya. Dan ketiga, tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, di sini bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pembuatan peraturan terkait maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri. Nah, dari ketiga tujuan ini merupakan hasil output dari suatu pengendalian internal yang baik yang dapat dicapai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal yang merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian internal yang baik. Oleh karena itu, agar tujuan pengendalian internal tercapai, maka perusahaan harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian internal. Oke, selanjutnya unsur-unsur pengendalian internal. Nah, di sini
ada Koso menyatakan mengenai unsur-unsur pengendalian internal sebagai berikut. Pertama, internal control consists of 5 integrated components. Yang pertama ada control environment. Kita bisa lihat di paling dasar dari gambar bagan kubus di sini. Dan kedua dilanjutkan oleh risk assessment. Ketiga, control activities. Keempat, information and communication. Dan kelima terakhir, monitoring activities. Oke, adapun hubungan di antara kelima tujuan dan komponen-komponen pengendalian internal tersebut digambarkan oleh Koso dalam, nah ini yang tadi dijelaskan bentuk kubus sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, di sini dapat menjelaskan bahwa ada suatu hubungan langsung antara tujuan-tujuan sebagai apa yang hendak dicapai entitas dengan komponen-komponen pengendalian internal yang mewakili apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan serta struktur organisasi entitas pada setiap tingkatan yang maupun divisi, unit, operasi, fungsi, dan lain-lainnya. Ketiga kategori tujuan tersebut operasi pelaporan pertama dan ketaatan, lalu diwakili oleh kolom. Kemudian kelima, komponen pengendalian internal diwakili oleh baris, dan sedangkan struktur organisasi entitas dipresentasikan oleh ketiga dimensinya. Yang ketiga dimensinya itu adalah operation, financial reporting, and compliance. Dan selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, yang pertama tadi control environment. Kita lebih menjelaskan ke bagian-bagian pertama, lingkungan pengendalian control environment. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur. Berdasarkan rumusan Koso bahwa struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Selanjutnya, Koso menyatakan bahwa terdapat 5 prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian agar dapat terwujud dengan baik. Oke, yang pertama, organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Dan kedua, dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal. Ketiga, manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, jalur pelaporan, wewenang-wewenang, dan tanggung jawab dalam mengejar suatu tujuan. Yang ketiga, organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompetensi sejalan dengan tujuan. Dan yang kelima, organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar suatu tujuan. Selanjutnya, yang kedua, penilaian risiko, risk assessment. Menurut Koso, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dan entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Nah, oleh karena itu, penilaian risiko ini membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi. Prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko menurut Koso tersebut. Di sini ada 4, yaitu pertama, organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan. Kedua, organisasi mengidentifikasikan risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Dan ketiga,
Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Dan keempat, organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal. Selanjutnya, aktivitas pengendalian kontrol yang dimaksud di sini control activities. Menurut Koso, aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Langsung ke intinya saja, Koso menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian tersebut, yaitu sebagai berikut. Pertama, organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tahap yang dapat diterima. Yang kedua, organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan tersebut. Dan yang ketiga, organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan. Selanjutnya, keempat, informasi dan komunikasi, or information and communication. Koso menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas yang baik, serta berasal dari sumber internal maupun eksternal, dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Nah, langsung saja apa saja sih 3 prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal menurut Koso ini? Yang pertama ada organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Dan kedua, organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal. Dan yang ketiga, organisasi berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal. Dan yang part terakhir, yang kelima itu menjelaskan aktivitas pemantauan atau monitoring activities. Nah, di sini aktivitas pemantauan menurut Koso merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk, apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen yang pengendalian internal ini mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen ada dan berfungsi. Evaluasi berkesinambungan atau terus-menerus dibangun ke dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas menyajikannya. Informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, aktivitas evaluasi yang sedang berlangsung, bahan pertimbangan manajemen lainnya. Nah, temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuatan kebijakan, lembaga pembuatan standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan yang ditemukan di komunikasi kepada manajemen dan dewan direksi. Dan dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan sebagai pengendalian yang lebih baik. Oke, kita masuk ke intinya. Kelemahan dan kelebihan dari Koso Arm ini menjelaskan integrate framework memiliki keunggulan esensial dalam memberikan panduan yang lebih detail dan komprehensif. Keberadaan prinsip manajemen risiko, penetapan konteks eksternal, dan pemisahan antara kerangka kerja
dengan proses manajemen risiko menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki, namun pada akhirnya dalam memilih standar terbaik untuk diimplementasikan, keunikan pada kedua standar tersebut perlu dipertimbangkan dan disesuaikan dengan sasaran, karakteristik, dan regulasi yang berlaku pada organisasi. Dan dalam penerapannya, organisasi juga dapat mengadaptasi dan mengkombinasi komponen-komponen tertentu pada kedua rujukan tersebut untuk membangun sistem manajemen risiko. Sekian pembelajarannya pada saat ini. Maaf ada atau kesalahan kata yang saya bawakan atau macet-macet. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.